Kami sudah mengalami itu bekerja secara ikhlas ya. Secara ikhlas di masa pandemik ini adalah ujian. Kami pada waktu itu tidak ada, katakanlah insentif, tidak ada. Tetapi bagaimana kami memacu ya, menggali potensi, mengsolidkan tim. Kalau untuk membangun platform ini ya, untuk membangun sistemnya juga, kita cari-cari ini sih, cari-cari informasi, ilmu itu kan sekarang kalau misalnya pandemi ada webinar, ikuti aja. Kita harus melihat peluang di balik musibah gitu, Mas. Kira-kira peluang musibah ini kita harus ngambil, pertama kita bersyukur dulu lah, kita sehat. In association with Bumi Blambangan Banyuwangi, kabupaten di ufuk timur Pulau Jawa ini, menyimpan pesona yang tidak biasa. Rumah bagi hampir 4.000 pelaku wisata dan ratusan ribu pelaku ekonomi kreatif yang menghidupkan perekonomian masyarakat setempat. Sudah lebih dari 1 tahun, mereka yang bergerak di sektor pariwisata bertahan melawan pandemi. Sekitar 1 dekade ke belakang, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Banyuwangi terus bersinar hingga dikenal ke dunia mancanegara. Namun di tahun 2020 lalu, para pelaku usaha di sektor ini mengalami ujian dengan datangnya pandemi virus corona. Sebagian dari mereka tidak mampu bertahan, namun tidak sedikit pula yang memutuskan untuk berjuang dalam rangka menjaga denyut perekonomian masyarakat di Bumi Blambangan. Terletak di kaki Gunung Ijen, Desa Taman Sari Kabupaten Banyuwangi menjadi salah satu destinasi wisata yang dikenal pelancong saat menuju lokasi wisata Ijen. Adalah Yatman yang selama 6 tahun kebelakang memotori perkembangan pariwisata di desa ini. Di sekitar wisata Ijen ini ada beberapa kawasan yang notabene merupakan administratif Desa Taman Sari. Oleh sebab itu awal pertama tiket distribusi. Di 2017 kebetulan kami merupakan binaan desa wisata salah satu pihak ketiga, ya pihak bank swasta. Di situ adalah rintisan kami untuk mengembangkan wisata. Saat pandemi virus corona masuk ke Indonesia, pariwisata di Desa Taman Sari turut terdampak. Yatman yang kini menjabat sebagai Ketua BUMDes Ijen Lestari Desa Taman Sari merasakan betul kesulitan untuk mempertahankan roda organisasinya agar tetap berjalan. Tidak ingin tinggal diam, ia bersama karyawan BUMDes yang tersisa lalu melakukan pembenahan pengelolaan wisata dengan mencari sponsor kepada pihak ketiga untuk melakukan pembenahan organisasi dan pariwisata di desa. Di masa pandemik, meskipun kami terpuruk, kami berupaya menggali potensi yang ada untuk kami kelola. Bagaimana caranya? Setidaknya kami mencari solusi kepada pihak ketiga. Satu sisi, ya, pembelajaran dari pariwisata ini merupakan zona nyaman kami. Kami ingin tidak hanya berkutat di zona nyaman. Salah satunya kami menggali potensi masyarakat yang ada di Taman Sari. Di bidang apa? Di bidang pertanian. Sementara di Kecamatan Pasanggaran, Kabupaten Banyuwangi, seorang wanita muda berusia 25 tahun disibukkan dengan aktivitas pengelolaan platform jualan online yang ia rintis di masa pandemi.
adalah Santi Ayuning Tias. Wanita asli Banyuwangi ini merintis platform jualan online bernama warung.com yang ia dedikasikan untuk membantu para pelaku UMKM di Kecamatan Pasanggaran yang terdampak pandemi. Santi membangun platform ini bersama kedua rekannya, yaitu Melita Hekmahwati dan Erlin Sanggetianing. Saat pandemi masuk ke Indonesia, mereka adalah mahasiswa yang baru lulus dan kesulitan untuk mencari pekerjaan. Sebenarnya kita bertiga itu kan masih fresh graduate juga dan masih belajar-belajar. Ini istilahnya kayak startup gitu kan kita. Ya kita cari-cari pengalaman dari media sosial, entah itu dari orang lain yang sudah berpengalaman. Terus kita juga sebenarnya terinspirasi sih dari aplikasi lain yang sudah berkembang di Indonesia ini untuk bisa diaplikasikan di desa kayak gitu. Kecamatan Pasanggaran merupakan jalur akses ke salah satu destinasi wisata terkenal di Banyuwangi, yaitu Pantai Pulau Merah. Keberadaan destinasi wisata ini menghidupkan geliat industri ekonomi kreatif dan UMKM setempat. Karena kalau misalnya UMKM di sini kan Banyuwangi Selatan ini kan dikenal dengan wisatanya ya, Pulau Merah. Jadi dulu itu sebelum pandemi banyak sekali wisatawan yang datang ke Pasanggaran dan dampaknya itu kerasa banget untuk para UMKM yang ada di Pasanggaran sini. Tapi karena ada pandemi, stop nggak ada pariwisata, jadi ya sangat terdampak sekali. Sementara itu di Desa Jambewangi, Kabupaten Banyuwangi, seorang wanita pengusaha agen perjalanan bernama Rohimah mendapat pelajaran berharga saat pandemi menerjang usaha yang telah ia lakukan selama belasan tahun. Usahanya yang sangat bergantung dengan aktivitas wisatawan lokal dan mancanegara otomatis tutup saat pembatasan berskala besar diterapkan untuk menahan laju penularan COVID-19 tahun 2020 lalu. Pandemi ini membuat kita stres. Stres dalam artian yang biasanya kita sehari-hari ada yang dikerjakan, ada customer booking, baik itu tiket atau tour, langsung cancel semuanya. Begitu cancel, kita nggak dapat pemasukan dengan airline, cancelnya juga tidak langsung bisa keluarkan waktu itu ya. Jadi stop operasional kita itu bingung ini mau kemana ini. Selama 3 bulan usaha agen perjalanannya mandek, Rohimah kemudian memutar otak untuk melihat potensi usaha lain untuk mempertahankan perekonomiannya dan para karyawan travel. Kembali ke desa adalah konsep yang diusung wanita berusia 42 tahun ini. Memanfaatkan lahan yang ia punya, Rohimah kini sukses menjadi pembudidaya tanaman anggrek di Desa Jambewangi bernama Raung Orchid yang berjalan sejak Juni tahun 2020 lalu. Kebetulan kami di desa punya ada sedikit lahan, Mas. Kemudian saya mencoba bersama keluarga saya ajak runding-runding, ayo kita main tani saya. Kalau bunga itu tidak mengenal harga turun dan naik. Terus bunga apa kan waktu itu ada yang bermain aglonema gitu ya. Saya nggak mau yang aglonema, bunga yang abadi sepanjang tahun yang tidak pernah turun harganya, yaitu anggrek. Pandemi memberikan hikmah tersendiri bagi para pelaku wisata dan ekonomi kreatif untuk bertahan dan tidak menyerah dengan keadaan. Kalau untuk UMKM itu kita awalnya sih dulu itu kalau misalnya ibu-ibu, Bu yuk kita pasarkan yuk ke ke platform kita gitu kan, warung.com. Apa itu warung.com gitu? Ibu-ibu nggak mau gitu Mas, nggak usah Mbak, saya sendiri aja gitu. Tapi ketika kita sudah mulai kayak dikenal sama orang, warga sekitar, akhirnya ibu yang tadi itu mau gitu.
In association with Platform Warung.com dibuat Santi dan kawan-kawan dengan mengenalkan ke pelaku UMKM oleh-oleh yang ada di Kecamatan Pasanggaran. Sektor UMKM oleh-oleh adalah sektor yang paling pertama terdampak saat pandemi. Kenapa memilih tempat pusat oleh-oleh untuk menarik mitra di awal-awal membuka Warung.com? Ya jadi ini Mas, karena kalau pusat oleh-oleh ini kan terdampak banget kan karena adanya COVID, nggak ada wisatawan, akhirnya kita yang paling pertama kita bantu, kita ajak untuk join itu adalah pusat oleh-oleh ini. Baru setelah itu ekspansi? Iya, baru setelah itu kita ekspansi mengajak para mitra yang jualan di warung, jualan rumahan gitu. Setelah berhasil masuk ke UMKM lokal, kini Warung.com memiliki total 195 mitra UMKM berbagai produk. Platform menyediakan layanan pemasangan digital lewat website, media sosial, dan pesan daring untuk membantu konsumen memesan ke pedagang yang ada di platform ini. Warung.com juga menyediakan jasa kurir untuk menjemput dan mengantarkan makanan kepada konsumen. Santi dan kawan-kawan mengambil keuntungan dari sharing profit sebesar 10%. Hal ini disambut baik oleh para pedagang. Awal mula kita tuh nggak tahu sih, apa sih itu Warung.com, kita nggak tahu. Terus dijelasin sama Mbak Santi, sama kru-kru yang lain kan, jadi begini Mas, begini. Jadi saya tahu, oh ya udahlah, kita coba, kita masukin, ternyata dampaknya alhamdulillah baik. Seberapa terbantu mungkin peningkatannya? Peningkatannya ya mungkin nggak seperti dulu 90% atau 100%, nggak mungkin, itu ya ada peningkatan 70%, 80%. Jadi sangat membantu ya Mas? Sangat membantu Bang. Kalau untuk UMKM itu kita awalnya sih dulu itu kalau misalnya ibu-ibu, Bu yuk kita pasarkan yuk ke ini ke platform kita gitu kan, Warung.com. Apa itu Warung.com gitu? Ibu-ibu nggak mau gitu Mas, nggak usah Mbak, saya sendiri aja gitu. Tapi ketika kita sudah mulai kayak dikenal sama orang, warga sekitar, akhirnya ibu yang tadi itu mau gitu. Sementara budidaya tanaman anggrek yang dilakukan Rohimah telah menuai berkahnya. Dengan omset mencapai 30 hingga 35 juta rupiah per bulan, Rohimah kini bisa menyelamatkan pekerja travelnya hingga menggait warga desa Jambewangi yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19. Saya diambil bulanan, jadi kan rutin, udah menetap tolek bulanan. Nah, suami saya sakit stroke, nggak bisa kerja, sudah nggak bisa kerja. Jadi dapatannya dari sini untuk pengobatan suami saya, kebutuhan sehari-hari, ngurus orang tua. Jadi tulang punggung lah saya. Untungnya Bu Rohimah itu ajak kerja, jadi saya nggak bingung-bingung lagi gitu. Tidak sekedar berjualan anggrek, sistem budidaya di Raung Orchid juga memberikan wawasan mengenai tata cara budidaya anggrek kepada pembeli. Rohimah bersama tim juga aktif memberikan pelatihan bagi masyarakat dan konsumen yang ingin mengenal proses budidaya anggrek lebih dekat. Jadi kita ada datang, kita sampaikan, maaf konsep kami di sini konsep berbagi, konsep edukasi, karena kami ingin nanti Bapak Ibu kalau ke sini beli anggrek sampai rumah itu hidup dan bisa merawat, bisa berbunga. Nah ternyata sekarang yang datang itu setelah melihat yang berbunga itu bergeser juga. Tanaman anggrek sendiri dipilih Rohimah karena sudah memiliki peminat tetap. Bunga anggrek memiliki nilai ekonomi yang jauh lebih mudah dikelola dibanding tanaman hias lain. Dengan konsep berbagi dan edukasi, pasar tanaman anggrek Raung Orchid kini sudah merambah hingga keluar Banyuwangi.
Selama pariwisata tidak berjalan di Desa Taman Sari, adalah waktu yang ideal bagi Yatman dan karyawan BUMDes untuk membenahi sistem pemasaran pariwisata di desanya. Yatman dan tim di BUMDes memberdayakan pemuda-pemuda desa untuk merintis tim kreatif yang akan menjalankan pemasaran digital untuk mempromosikan pariwisata dan produk UMKM di Desa Taman Sari. Pemasaran dari website dan media sosial dilakukan oleh para pemuda yang sebelumnya tidak dilirik oleh generasi tua di desa ini. Pertama kali sebelum ada digital memang kami evaluasi tentunya di sosmed bagaimana pergerakan untuk sektor promosinya, dan kemudian kita koordinasi dengan tim akhirnya membuat sosmed untuk promosi. Setelah kita membuat akun sosmed untuk sistem promosi, kemudian kita juga merangkak ke website untuk promosi produk-produk wisata seperti paket-paket destinasi yang ada di wisata Taman Sari ini, begitu. Sistem kerja antar generasi dilakukan untuk menjaga stabilitas organisasi BUMDes Ijen Lestari. Pemasaran digital mampu mendongkrak kunjungan saat pandemi dari 0 hingga ke angka 50%. Meski harus menyesuaikan dengan generasi yang berbeda, bagi Yatman dan tim BUMDes, kolaborasi seperti ini adalah kunci untuk dapat keluar dari himpitan pandemi. Kalau kita hanya berandalkan kepada pasar offline-nya, kami akan kalah bersaing. Oleh sebab itu, maka sejak 2020 ini kami akan menata organisasi. Nah, alhamdulillah sampai saat ini anak-anak muda yang kami rekrut ini sudah berjalan dengan apa yang kami harapkan. Kami sudah digitalisasi. Beberapa lokasi wisata, tempat penjualan UMKM, hingga homestay kini telah difasilitasi dengan sistem pembayaran non-tunai dan terintegrasi dengan sistem booking online. Dalam rangka menjaga protokol kesehatan, tempat wisata pun sudah memuat sistem pemantauan keamanan pengunjung dengan aplikasi digital. Konsep yang sudah berjalan ini diharapkan dapat mempermudah wisatawan untuk mengunjungi Desa Taman Sari di masa pandemi. Tidak hanya sektor pariwisata, Yatman bersama tim BUMDes juga melibatkan pemuda desa untuk memaksimalkan potensi tanaman kopi yang ada di Taman Sari. Sejak lama, para petani kopi generasi tua mengandalkan penjualan kopi mereka kepada tengkulak. Tidak ingin tinggal diam dengan kondisi yang merugikan petani lokal, Yatman kemudian mengumpulkan para pemuda untuk membuat olahan kopi sendiri dan dijual secara mandiri sebagai salah satu produk UMKM Desa Taman Sari. Dengan inovasi dan kolaborasi yang berjalan, Yatman berharap kelak Desa Taman Sari mampu mempertahankan perekonomian masyarakat setempat selama pandemi berlangsung. Ke depan targetnya apa nih Bu, atau mimpinya apa dari usaha yang ternyata berjalan saat pandemi ini Bu? Kami mempunyai mimpi besar, desa ini suatu hari akan menjadi desa wisata anggrek. Jadi desa wisata yang berkonsep budidaya, edukasi, tentang manfaat dan keuntungan-keuntungan. In association with In association with
Tidak mudah bagi siapapun untuk bertahan melawan hantaman pandemi. Berpijak dari keinginan berinovasi, kolaborasi dan semangat pantang menyerah adalah kunci bagi Yatman, Rohimah, dan Santi untuk bangkit melawan keadaan. Tak lepas, dukungan dari pihak terdekat juga banyak mempengaruhi perjalanan panjang, mempertahankan komitmen dari usaha dan inovasi yang telah dibentuk. Ketemu dengan Bu Rohimah, oh luar biasa, sosok yang menginspirasi kiri kanan kita ya, sosok yang menginspirasi saya secara pribadi. Akhirnya kami support bahwa kegiatan yang dilakukan ini adalah sangat-sangat bermanfaat untuk untuk lingkungan, untuk orang lain. Susahnya itu nggak ada yang beli sama sekali waktu itu. Sampai benar-benar ada yang beli itu satu. Itu sangat bangga sekali kita, Mas. Karena kan awal-awal ya, Mas. Jadinya kayak ya pesimis juga ada. Cuman ya tetap dari kita bertiga itu ada yang dukung. Kalau ada yang satu pesimis, ayolah kita bangkit, kita gencarkan promosi, kita harus ini itu buat ide-ide lain yang nanti bisa menggait customer dan lain sebagainya. Karena kita sudah kadung sanggup, sudah kadung kita itu bertanggung jawab kepada pekerjaan, sehingga apapun yang terjadi harus kita lakukan. Termasuk juga suka duka di dalam mengembangkan, di dalam bersinergi dengan teman-teman yang ada di lembaga ini. Bagi Santi dan rekan-rekannya di warung.com, capaian yang ada tidak membuat mereka puas. Banyak hal yang masih perlu dikejar, seperti pembuatan sistem aplikasi dan ekspansi hingga keluar dari Kabupaten Banyuwangi. Hal ini beriringan dengan proses digitalisasi yang mulai merambah ke pedesaan. Santi mengajak kepada para pemuda yang baru saja menyelesaikan kuliah untuk melirik potensi usaha platform digital. Sebenarnya kalau misalnya kita sudah udah lulus kuliah S1, jurusannya kita apa, kerjanya apa, jangan malu sih sebenarnya. Karena yang penting kita sekarang kan dapat uang gitu kan Mas ya, untuk menyambung hidup ke masa depan gitu kan ya. Apapun jurusannya, yang penting kita harus mau berusaha, jangan malu, terus berinovasi. Karena kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman kayak gitu, tetap semangat. Sementara bagi Yatman, inovasi dan kolaborasi antar generasi yang dilakukan berbuah manis bagi Desa Taman Sari. Di masa pandemi, Desa Taman Sari Banyuwangi mendapat predikat sebagai 50 desa wisata terbaik di Indonesia. Tatanan dan capaian yang telah ada diharapkan bisa menjadi warisan generasi tua kepada kelompok muda untuk terus memajukan pariwisata dan ekonomi kreatif desa. Kami mengikuti kegiatan itu Mas, justru karena itu ini peluang bagi kami untuk mencari solusi mempertahankan 50 besar, syukur-syukur dalam penilaian nanti masuk di dalam 10 besar. Sementara itu, perjalanan untuk menyebarkan edukasi mengenai tanaman anggrek di ruang orkid masih akan terus berjalan. Rohimah sadar betul berkah alam dari tempat usahanya yang berada di kaki Gunung Raung. Kedepan, ia dan tim akan mengembangkan potensi anggrek khas Pegunungan Raung untuk menjadi identitas tanaman hias di Banyuwangi. Hal ini beriringan dengan mimpi besar Rohimah untuk membuat tanaman anggrek Banyuwangi dikenal di seluruh Indonesia. Depan targetnya apa nih Bu, atau mimpinya apa dari usaha yang ternyata berjalan saat pandemi ini Bu? Kami mempunyai mimpi besar, desa ini suatu hari akan menjadi desa wisata anggrek. Perjuangan pegiat wisata dan ekonomi kreatif di bumi Belambangan berjalan beriringan dengan berkah alam dan potensi yang kaya dari Banyuwangi. Meski diterjang pandemi, kisah dari Banyuwangi akan terus menginspirasi bak fajar yang menyinari tanah paling timur di Pulau Jawa.
bisa kita sinergikan dengan baik. Ujung tombak pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif di masa pandemi COVID-19 berada di tangan daerah. Pemulihan memang membutuhkan waktu yang lama, karena itu butuh adaptasi, kolaborasi, dan semangat inovasi. Banyuwangi selama ini telah membuktikan bahwa potensi alam yang didukung kreativitas warganya mampu memberikan dampak yang luar biasa. Banyuwangi menjadi contoh daerah yang berhasil meningkatkan kesejahteraan warganya melalui kolaborasi pariwisata dan ekonomi kreatif. Mari seluruh masyarakat Indonesia saling menjaga asa untuk tetap optimis menyambut pemulihan sektor parekraf, dan apabila sudah tiba saatnya nanti untuk mengunjungi destinasi wisata, jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan dan ingat, di Indonesia aja. In association with